Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, selamat datang di Kucing Maksimal. Nah, jadi kali ini ya pengambilan videonya tuh rada sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena aku ambilnya ini pas lagi di jam outdoor. Sini bentar, kamu duduk sini aja deh. Karena aku males jalan-jalan gitu, ngikutin mereka di luar tuh ya sama aja capek ya badannya ya, karena lari-lari pasti gitu. Nah, jadi ini adalah jamnya mereka bermain outdoor ya, alias jam bermain paginya gitu. Nggak aku kandang terus, tapi ini juga nggak outdoor banget. Kenapa? Karena ini sebenarnya masih di halaman rumah ya, dan itu kandang mereka yang biasanya aku bikin video di situ. Nah, ini adalah sekitar jam setengah 9. Kenapa? Karena emang aku ngeluarinnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi gitu. Nah, mungkin aku uploadnya sih bakal malam, nggak mungkin aku upload langsung gitu. Nih. Nah, jadi di video kali ini ya sebenarnya aku bukan mau bahas kucing outdoor atau indoornya, tapi aku mau bakal membahas tentang caranya kan udah ya, tapi di sini aku bakal bahas tentang penyebab kenapa bulu kucing bisa rontok gitu ya. Kenapa bulu kucing Anda bisa rontok terus walaupun udah pakai cara-cara yang kemarin aku udah kasih tahu ke kalian gitu. Nah, sebelum masuk ke videonya ya, aku pengen kalian tuh buat subscribe dan like dulu ya. Kenapa? Karena biar membantu channel ini supaya tetap berkembang gitu ya. Nah, itu kalau di luar kucing tuh jadi lebih senang juga. Nah, nanti aku juga bakal bikin keterangan atau penjelasan gitu lah ya. Kenapa kucing harus tetap dikasih waktu main gitu, nggak boleh di kandang terus gitu. Ya salah satunya sih ya emang biar seneng aja gitu tuh. Kucingnya jadi lebih sehat gitu loh. Karena mereka biasanya bakal kipu. Nah, buat kalian yang nggak tahu kipu itu apa? Kipu itu adalah muter-muter di area pasir bersih ya. Jadi mereka bakal mandi dengan pasir gitu. Tapi bukan pasir kotor, pasirnya bersih kok. Mereka bisa milih sendiri gitu. Nanti aku bakal kasih tunjuk lah nih gambarnya gimana kalau mereka kipu tuh biasanya kayak gini juga nih. Ini lagi kipu juga nih, lagi tiduran. Nah, itu kayak gitu. Bener-bener kayak gitu tuh. Mereka bakal milih tempat bersih buat guling-guling gitu. Jadi kayak mereka lebih seneng gitu. Nah, masuk aja langsung ke videonya ya. Bagaimana penyebab atau apa sih penyebabnya kenapa bulu kucing tetap rontok walaupun udah dikasih vitamin dan udah pakai cara-cara yang aku kasih tahu kemarin gitu. Nah, sebenarnya ya ada beberapa penyebab kenapa bulu kucing Anda atau bulu kucing kalian tuh bisa tetap rontok walaupun udah dipakein cara-cara yang kemarin gitu. Nah, jadi penyebab yang pertama itu adalah karena jarangnya sentuh fisik dengan manusia ya, alias kucing kalian tuh jarang banget interaksi dengan kalian. Ya kayak misalnya kalian pelihara kucing tuh cuman dikasih makan dan terus dimandiin setiap minggu gitu, nggak bisa ya, karena kucing itu harus tetap ada interaksi sama manusianya gitu. Kalau mereka nggak ada interaksi sama manusia, mereka bakal tetap kurang kerawat. Walaupun misalnya bang setiap minggu tetap aku kasih ke pet shop kok, jadwal ke pet shop gitu, enggak, tetap harus setiap hari kalian kontrol gitu kesehatannya. Kenapa? Karena nanti aku bakal bahas lagi bahas lagi setelah ini ya. Tapi intinya kalian harus interaksi dengan kucing setiap hari untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Karena nggak bisa cuma dikasih makan dan minum doang gitu. Ngerawat kucing nggak hanya sekedar ngasih makan dan minum gitu. Nah, selanjutnya apa sih penyebab selanjutnya? Penyebab selanjutnya itu adalah kalian tidak memperhatikan kutu-kutu yang ada dalam kucing kalian ya. Nah, misalnya kucing Anda itu sebentar ya, saya ambil dulu kucing Bagong ini karena dia yang long hair. Nah, misalnya kucing Anda tuh long hair kayak gini ya. Ini kan kelihatannya sehat banget, tapi Anda nggak tahu sebenarnya di dalam atau di dalam bulunya tuh ada kutunya apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada kutunya tuh, ketika kalian buka kayak gini, dia bakal ada kayak telur kutunya yang hitam-hitam. Nah, ini kan bersih nih, putih bersih, nggak ada kutunya sama sekali tuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak memperhatikan ya, karena apa? Karena kalau kucingnya bulunya lebat kayak gini tuh nggak bakal kelihatan dari luar gitu. Pasti harus kalian raba gitu. Kembali lagi kalian harus interaksi sama kucing. Nah, kalau kalian nggak interaksi, otomatis kalian nggak bakal tahu dong kucing kalian kutuan atau enggak gitu. Nah, kutu ini tuh sangat mempengaruhi ya. Kenapa? Karena setiap kutunya bertelur kan banyak banget tuh. Biasanya kucing bakal garuk-garuk, jadi bulunya tuh bakal rontok semua gitu dan nggak bakal bagus gitu. Nah, ini juga yang sering dilewatkan. Terus ada yang komen nanti tiba-tiba, "Bang, kucingku itu tiba-tiba kutuan." Itu nggak tiba-tiba, sebenarnya mereka tuh bertahap ya, udah lama, cuman kalian aja yang nggak tahu karena kucing kalian long hairnya
yang Persian long hair gitu. Jadi emang bulunya panjang banget dan bakal ketutupan kalau nggak kalian cek setiap hari gitu. Nah, di sini aku juga bakal ngasih tahu gimana cara ngatasin kutunya tersebut. Nah, sebenarnya cara ngatasin kutunya tuh gampang banget ya. Kalian bisa pakai itu ya, apa namanya? Detrik atau apa gitu lupa namanya, yang pakai suntikan di tengkuk gitu. Itu ampuh banget ya buat nganu kutu. Aku udah 6 bulan ya, udah enggak sih, bukan 6 bulan, aku selamanya udah pakai itu kayaknya. Enak banget soalnya cuman itu doang yang kutunya bisa langsung hilang dalam 2-3 hari gitu. Ataupun ada cara juga lain, itu adalah dengan mandi pakai kunyit ya. Cuman aku dulu pernah nyoba mandiin kucingnya pakai kunyit, tapi kenapa bulunya jadi kuning gitu ya. Emang kuningnya sih ya bukan kuning penyakit, tapi bulunya jadi kuning selama 3 hari ya, jadi kucing kuning, jelek banget gitu. Tapi itu cara tradisional dan ampuh juga buat ngilangin kutu kok, mandi pakai kunyit. Nanti kapan-kapan ya kalau sempet aku bakal ngasih tahu caranya deh mandi pakai kunyit gitu. Emang ada sih beberapa orang yang nyaranin mandi pakai kunyit gitu. Tapi kalau buat yang teori mandi pakai sanglet itu salah total ya. Gak boleh sama sekali kucing mandi pakai sanglet, kecuali buat di bagian kaki mereka atau buntut mereka yang ada minyaknya. Itu biasanya pada kucing-kucing alfa ya. Nah, di sini notnya kucing alfa itu adalah kucing yang pejantan tangguhnya di antara semua kucing. Nah, kalau misalnya kucingku ini yang alfa itu yang ini nih. Karena bisa dilihat lah ya. Gila gede banget kayak gitu. Yang ini masih kalah, jadinya cupu. Nah, terus selanjutnya adalah penyebab bulu kucing kalian tetap rontok adalah karena kalian tidak pernah menyisir bulu kucing kalian gitu ya. Nah, sebenarnya ya buat kegiatan menyisir bulu kucing itu ya boleh enggak gitu ya. Sebenarnya boleh kalian lakukan, tapi boleh juga di skip sama kalian ya, nggak apa-apa kalau misalnya kalian tetap interaksi sama kucingnya gitu. Nah, fungsinya apa sih Bang dari menyisir bulu kucing ini setiap hari ya? Kalau yang aku tahu fungsinya tuh adalah buat ngehilangin bulu mereka yang emang udah jatuh. Kan nggak mungkin dari semua bulu kucing yang sebanyak ini tuh nggak ada yang rontok sama sekali, kan nggak mungkin, mustahil banget lah. Mau kalian ngasih makan, mau kalian rawat pakai apapun, tetap ada yang rontok pasti lah. Nggak, bahkan nggak 1 helai 2 helai, bisa sampai 20 helai. Dan banyak juga nih aku sisir terus kayak gini, nanti juga banyak di sini. Nah, itulah gunanya untuk meminimalisir rontok massal ya. Kenapa kucingnya tuh bisa tiba-tiba bulunya habis? Nah, sebenarnya karena kalian nggak pernah nyisir dan bulunya tuh ngumpul di sini gitu loh. Jadi nanti waktu rontok sekalinya tuh langsung kayak gundul gitu kucingnya. Nah, jadi emang perlu kalian lakukan penyisiran kayak gini ya, nggak tiap hari lah, anggap aja 3 hari sekali kalian sisir kayak gini sambil main-main di luar gitu kan. Menyenangkan bukan? Iyalah menyenangkan. Tuh sambil main tuh. Nah, selanjutnya itu adalah faktor makanan. Iya, lagi-lagi faktor makanan itu sangat berpengaruh ya, entah ke kesehatan kucing, gemuk gendutnya kucing, bulunya kucing bagus atau enggak. Itu semua masuk ke dalam faktor makanan ya. Semuanya ada dalam faktor makanan gitu. Nah, jadi misalnya ya kucing kalian tuh udah kalian lakuin kayak gini, tapi makanannya nggak cocok sama kucing kalian, yo kucing kalian imunnya bakal menurun dan otomatis bulunya bakal rontok juga gitu. Yang seperti aku bilang ya, misalnya kalau kucingnya tuh kurang imun tuh kan berarti kucingnya tuh kurang sehat gitu. Nah, kayak pohon misalnya tuh dia dalam keadaan musim kemarau ya, alias kurang hara atau kurang air di dalam tanah, dia bakal merontokkan daunnya gitu. Nah, karena ya apa namanya kondisinya kurang sehat, nah kucing ini bakal merontokkan bulu-bulunya gitu loh. Entah kenapa aku juga bingung, tapi ya pokoknya gitu. Pokoknya kalau kucing nggak sehat tuh biasanya bulunya bakal lemes, terus rontoknya tuh cepet banget gitu loh. Kayak kalian kipasin aja pakai tangan tuh bulunya hilang semua tuh bisa gitu. Nah, jadi emang faktor makanan tuh harus kalian perhatiin banget ya. Misalnya aku rekomendasiin di sini makanannya tuh adalah, misalnya kucing kalian panjang, kalian bisa pakai Royal Canin yang Persian, atau bisa juga pakai apa namanya Beauty itu murah juga dan emang bagus juga. Tapi kalau aku tuh pakainya masih Bold yang varian salmon sama yang kitten. Kenapa? Karena selain murah ya, Bold salmon dan kitten itu kalau di mix komposisinya menurutku bagus banget ya, hampir sama kayak Beauty sih. Tapi tetap kalau kalian yang nggak mau ribet buat nge-mix makanan, mending kalian langsung beli Beauty aja. Nanti aku bakal kasih video juga tentang nge-mix makanan tuh gimana caranya gitu. Nah, selain faktor makanan, ada lagi satu faktor yang sangat alamiah sekali, yaitu faktor perubahan cuaca ya. Nah, Bang, kenapa sih harus nyalahin cuaca? Ya nggak nyalahin cuaca juga sih. Jadi yang dimaksud dengan faktor cuaca itu adalah faktor
perubahan musim ya. Misalnya bulan ini itu adalah musim kemarau dan tepat di bulan ini pertengahannya nanti adalah pergantian ke musim hujan. Biasanya saat-saat pergantian musim kayak gitu tuh adalah saat-saat paling rentan di mana kucing bakal ngerontokin bulunya. Kalau ini tuh dijelasinnya tuh sangat gampang sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kucing bakal menyesuaikan kondisi barunya gitu. Kayak kondisi musim baru, otomatis mereka bakal merubah gaya hidup mereka ya, atau merubah fisik mereka gitu. Gimana caranya biar mereka bisa bertahan? Misalnya dari musim hujan ke kemarau, kalau misalnya nggak kalian imbangi dengan pengadaan kipas ataupun pendingin ruangan di kandang kalian yang misalnya panas gitu, kucing bakal sangat cepat untuk merontokkan bulunya agar dia tidak kepanasan dan tidak dehidrasi gitu ya. Nah, bahkan ada juga beberapa orang yang memilih untuk melayan cut atau menyukur gundul kucing mereka di saat musim kemarau gitu. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya jamur dan kutu yang banyak banget itu. Tapi kalau aku nggak aku layan cut, tapi aku kasih pendingin ruangan gitu. Nah, selanjutnya faktor terakhir yang bakal aku sebutin ini adalah faktor melahirkan. Bentar, aku sekalian berdiri deh ini. Aduh, kucingku pada pergi semua. Nah, kenapa faktor melahirkan aku jadiin sebagai acuan ya? Kenapa? Karena saat kucing melahirkan ya, aku kasih contohnya nih. Ini adalah kucingku sebelum melahirkan dan ini adalah setelah melahirkan gitu. Nah, kenapa? Karena kucing setelah melahirkan tuh bakal ngerontok, terutama kucing long hair ya, dia bakal ngerontokin bulunya agar anak-anaknya nggak kesusahan menyusu gitu. Dan anak-anaknya tuh jarang terserang jamur. Kenapa? Kalau bulunya masih panjang, anak-anaknya tuh bakal cepet banget kena jamur gitu ya, karena emang lembab dan sangat rentan terhadap jamur-jamur dan kutu-kutu gitu. Jadinya kucing bakal auto untuk merontokkan bulunya. Nah, kalau kayak gitu nggak usah dicegah karena itu adalah hal yang sangat normal terjadi, dan biasanya malah beberapa orang itu memilih untuk menyukur gundul kucing indukannya ya, atau betinanya. Sebentar, aku lagi nyari kucing ambasadorku yang warna hitam. CSH-nya kemana ini? Jawa Shorthair. Ya udah ketemunya sama Blackie. Nah, jadi mereka itu sangat normal kalau misalnya merontokkan bulu di saat habis lahiran gitu. Kenapa? Karena ya emang itu adalah kelestariannya, kalau keasliannya kucing tuh kayak gitu. Jadi mereka bakal auto ngerontokin bulu mereka sendiri. Kalian nggak usah panik ya. Bahkan ada beberapa orang yang memilih buat mencukur gundul indukannya. Kenapa aku bilang gitu? Karena untuk meminimalisir terjadinya kematian pada kitten diakibatkan karena jamur gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab kenapa kenapa kucing kalian itu bulunya rontok gitu. Nah, buat yang tanya, Bang, gimana cara ngatasinnya gitu? Buat cara ngatasinnya aku udah ada videonya. Ini aku kasih lihat videonya. Dan linknya ada di kolom deskripsi dan komentar. Silahkan langsung kalian cek aja. Buat kalian yang merasa terbantu. Nah, akhirnya datang juga ini kucing ambasador. Nah, buat kalian yang ngerasa terbantu dengan video ini ya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen yang menarik di kolom komentar. Pasti bakal aku jawab kok ya. Santai aja, aku nggak jawab gitu. Aku pasti jawab, dan bahkan kalau misalnya kalian minta tips and trick, aku bakal bales dengan sebuah video gitu ya. Nah, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama saya di Kucing Maksimal.